perusahaan jasa dengan menggunakan Microsoft Excel. Check this out! Untuk yang pertama adalah membuat daftar nama akun. Untuk nomor akun dan nama akun ini diketik secara manual. Kemudian setelah diketik semuanya, kita akan ngeblok. Kemudian mengubah name box menjadi akun. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita akan menyusun jurnal umum. Nah, untuk jurnal umum ini semua datanya ditulis secara manual kecuali nama akun. Untuk nama akun ini menggunakan sel acuan dari nomor akun. Nah, nomor akun kita tulis secara manual, kemudian untuk nama akun kita menggunakan rumus VLOOKUP. Dan berikut ini adalah rumusnya. Kemudian untuk seterusnya menggunakan langkah yang sama dengan cara di-drag ke bawah sampai ke transaksi yang terakhir. Kemudian untuk menghitung jumlahnya menggunakan rumus sum. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menyusun buku besar. Nah, kemudian buku besar ini kita akan meng-copy paste data dari jurnal umum. Kemudian kita menambahkan juga dari neraca saldo awal bulan. Setelah itu, kita akan mengeblok semuanya dengan cara menekan tombol Ctrl A. Setelah itu, kita akan menggunakan fitur sort and filter. Kemudian kita akan menekan custom sort. Dan kita akan mengisi untuk bagian sort by, kita isi dengan nama akun dan ordernya small to large, kemudian kita klik OK. Nah, akan jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan menggunakan fitur yang selanjutnya dari menu data, kemudian kita klik subtotal. Untuk add each change in kita isi dengan nama akun. Nah, setelah itu kita akan menceklis pada bagian debit dan kredit. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini menunjukkan bahwa sudah balance. Selanjutnya itu membuat neraca saldo. Untuk judulnya sendiri ditulis manual, lalu untuk nomor akun, nama akun, dan lain sebagainya juga ditulis manual. Untuk daftar nomor akun dan nama akun di copy paste dari daftar akun. Lalu untuk bagian debit transaksi menggunakan rumus SUMIF seperti ini. Bila sudah di-drag sampai ke bawah. Sedangkan bagian kreditnya sendiri juga sama. Hanya bedanya kalau di debit ini memakai debit ledger, sedangkan yang kredit ya menggunakan kredit ledger. Lalu untuk bagian debit di saldo menggunakan rumus if seperti ini. Sama seperti sebelumnya, untuk di bawahnya itu di-drag aja. Bagian kreditnya sendiri juga sama menggunakan rumus if seperti ini. Sama seperti sebelumnya, di-drag saja. Bila sudah terisi semua, tinggal dijumlahkan menggunakan rumus sum. Selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Kurang lebih dalam membuat jurnal penyesuaian ini sama dengan membuat jurnal umum tadi. Yaitu semua datanya ditulis secara manual kecuali nama akun menggunakan rumus VLOOKUP. Di-drag saja sampai ke bawah sini. Lalu setelah semua datanya terisi, dijumlah menggunakan rumus sum. Setelah itu jangan lupa memberikan nama pada kolom debit. Yang ini di box saja. Lalu diganti namanya menjadi debit adjusting. Begitupun dengan kolom kredit, sama. Diganti juga menjadi credit underscore adjusting. Selanjutnya yaitu membuat neraca lajur. Untuk data pada nomor akun dan nama akun didapat dengan menggunakan cara copy paste dari bagian daftar akun.
Lalu untuk data neraca saldonya, untuk bagian debit dan kredit didapat dengan menggunakan mengcopy paste link dari bagian neraca saldo yang bagian saldo debit dan kredit. Lalu untuk pada jurnal penyesuaian didapat dengan menggunakan rumus sum if dengan acuan yaitu dari adjusting entries, ya, akun adjusting, underscore adjusting, lalu titik koma, B7 dan sebagainya. Karena di bagian debit jadi menggunakan debit adjusting. Lalu bagian kredit pun juga sama, hanya dibedakan bagian kredit debitnya saja. Untuk ke bawahnya tinggal di drag saja. Lalu untuk bagian neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu bagian debit kredit, untuk bagian debit dulu itu menggunakan rumus if sebagai berikut ini. Jika sudah, untuk ke bawahnya di drag saja. Bagian kredit pun juga sama, seperti ini rumusnya. Untuk ke bawahnya tinggal di drag saja. Lalu untuk rugi labanya menggunakan rumus if, left, dan lain sebagainya ini seperti ini. Untuk ke bawahnya tinggal di drag saja, begitupun juga dengan kredit, ya, seperti ini, sama, tinggal di drag saja. Lalu untuk neraca, bagian neraca ini menggunakan rumus sebagai berikut. Bagian kredit pun juga sama, sebagai berikut. Jika sudah, di drag saja sampai ke bawah. Bila datanya semua sudah terisi, dihitung totalnya menggunakan rumus sum untuk semuanya. Apabila sudah, untuk bagian rugi laba ini didapat dari pengurangan yang ini dikurangi dengan ini sehingga menghasilkan laba sebesar 24.700. Sedangkan yang bagian neraca juga sama, didapat dari perhitungan ini, 13 juta sekian dikurangi 13.500.000 sekian, sehingga hasilnya sama dengan laba. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari yang pertama laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan modal atau perubahan modal, kemudian yang ketiga adalah laporan neraca. Nah, untuk laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan beban. Semua data-data ini diambil dari neraca lajur atau worksheet. Kemudian di copy paste link di sheet ini untuk menyusun financial statement atau laporan keuangan. Kemudian untuk yang laporan perubahan modal itu juga sama. Data-datanya diambil dari neraca lajur atau worksheet dan di copy paste dengan link. Kemudian yang laporan neraca juga sama, ini terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, itu diambil dari neraca lajur juga. Kemudian di copy paste link di sini. Kemudian untuk yang liabilitas ini juga sama, untuk utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kemudian setelah itu kita akan menghitung keseluruhannya atau totalnya dengan rumus sum. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal penutup. Di sini untuk menyusun jurnal penutup, kita akan mengambil data dari worksheet. Kemudian ini jurnal penutup digunakan untuk menutup akun pendapatan, beban, kisar laba rugi, dan prive. Nah, di sini semuanya ditulis manual, kecuali untuk nama akun. Nama akun menggunakan rumus VLOOKUP sama seperti rumus-rumus yang sebelumnya dengan acuan nomor akun. Kemudian untuk nominal debit dan kredit itu menggunakan data yang diambil dari neraca lajur atau worksheet. Kemudian ada juga yang menggunakan fitur sum. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan menyusun buku besar setelah penyesuaian. Nah, di sini kita akan mengambil beberapa data dari sheet-sheet yang sebelumnya. Untuk yang pertama kita mengambil jurnal umum yang berwarna hijau. Kemudian yang kedua kita mengambil data neraca awal, menambahkan data neraca awal yang berwarna
merah muda. Kemudian kita juga menambahkan data dari jurnal penyesuaian. Nah, ini kita copy paste di sini dengan paste value. Kemudian untuk yang terakhir kita mengambil data dari jurnal penutup. Kita juga copy paste value di sini untuk nominalnya. Setelah itu kita akan menyisipkan kolom keterangan dengan cara mengklik kolom C dan klik kanan, kemudian kita insert. Kita akan menambahkan keterangan. Setelah itu kita akan memberikan keterangan di sini sesuai dengan tadi data yang kita ambil. Kemudian akan menjadi seperti ini untuk keterangannya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan fitur sort and filter. Yang pertama kita blok dulu, kemudian kita klik pada menu sort and filter, kemudian kita klik custom sort. Nah, di sini kita akan menambahkan menjadi 3 level. Klik pada add level. Nah, untuk yang pertama kita akan sort by dengan nomor akun. Kemudian then by-nya kita isi dengan tanggal, dan yang terakhir kita isi dengan keterangan. Nah, kemudian untuk keterangan ini pada bagian order kita ubah menjadi Z2A. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke menu data dan kita klik subtotal. Nah, setelah itu kita klik pada bagian add in change in dengan mengubah menjadi nama akun. Nah, setelah itu kita checklist pada debit dan kredit. Kemudian kita klik OK. Hasilnya akan terbagi menjadi 3 dan akan menjadi seperti ini. Dan ini adalah yang pertama, menampilkan grade total saldo. Kemudian yang kedua, menunjukkan yang lebih rinci, dan yang ketiga juga lebih rinci daripada yang kedua. Selanjutnya yaitu membuat neraca saldo setelah penutup. Untuk data nomor akun dan nama akun didapat dari daftar akun, di copy paste. Lalu untuk data debit sementara dan kredit sementara didapat dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan acuan dari data ledger 2 atau dari sini, dari ledger after closing, dari sini menggunakan rumus berikut. Sedangkan di bagian kredit sama, hanya di beda debit kreditnya saja. Untuk bagian debit yang sebelah sini didapat dari rumus sebagai berikut. Sedangkan yang kredit juga kurang lebih sama sebagai berikut. Untuk ke bawahnya tinggal di drag saja semuanya sampai daftar akunnya selesai. Itu daftar akun yang terakhir. Lalu untuk jurnal pembalik kurang lebih sama dengan jurnal umum. Datanya ditulis, diketik secara manual. Hanya saja untuk nama akunnya menggunakan rumus VLOOKUP seperti ini. Bila datanya sudah terisi semua, tinggal dijumlah saja bagian debit dan kreditnya menggunakan rumus sum. Dilihat untuk debit kreditnya balance atau tidaknya.